Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kritis, Ibu Nurse Made Martini, Eskep Mkep. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Nimade Ayu Ari Monika Maharani. Yang kedua, Nikade Ayu Ayuni. Yang ketiga, Putu Ayu Junika Artayani. Yang keempat, Gusti Komang Ayu Trisnayanti. Yang kelima, Putu Tata Ardia Regita. Yang keenam, Rina Saputri. Kami dari kelompok 7 membawakan materi mengenai asuhan keperawatan kritis pada kasus snakebite. Adapun 5 sub pembahasan, yang pertama definisi penyakit, yang kedua etiologi penyakit, yang ketiga manifestasi, yang keempat pelaksanaan medis, yang kelima komplikasi dan pathway. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu definisi. SLE, Systemic Lupus Erythematosus adalah penyakit hasil dari regulasi sistem imun yang terganggu yang menyebabkan autoantibodi diproduksi berlebihan, yang pada kondisi normal diproduksi dan digunakan untuk melindungi tubuh dari benda asing, virus, bakteri, alergen, dan lain-lain. Namun pada kondisi ini antibodi tersebut kehilangan kemampuan untuk membedakan antara benda asing dan jaringan tubuh sendiri. Snakebite gigitan ular adalah sebuah penyakit lingkungan yang diakibatkan oleh sebuah gigitan ular yang sangat berbisa yang bisa menimbulkan kematian pada semua makhluk hidup atau manusia. Dikarenakan ular yang berbisa kaya akan racun peptida dan protein yang dapat mematikan reseptor jaringan pada daerah yang tergigit tersebut. Definisi intoksikasi keracunan adalah masuknya zat racun ke dalam tubuh baik melalui saluran pencernaan, saluran napas, atau melalui kulit atau mukosa yang menimbulkan gejala klinis. Yang kedua yaitu etiologi. Etiologi SLE yang pertama, faktor genetik dapat mempengaruhi keparahan penyakit dan hubungan familial ini ditemukan lebih besar pada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang tinggi. Yang kedua, faktor lingkungan ada hormon, obat-obatan, infeksi, paparan sinar ultraviolet. Etiologi snakebite, terdapat 3 famili ular yang berbisa yaitu Elapidae, Hydroidae, dan Hyperidae. Bisa ular dapat menyebabkan perubahan lokal seperti edema dan perdarahan. Daya toksik bisa ular yang telah diketahui ada beberapa macam. Yang pertama, bisa ular yang bersifat racun terhadap darah, hematoksik, bisa ular yang bersifat racun terhadap darah. Yang kedua, bisa ular yang bersifat saraf, neurotoksik, yaitu bisa ular yang merusak dan melumpuhkan jaringan-jaringan sel saraf. Yang ketiga, bisa ular yang bersifat iotoksin mengakibatkan rhabdomyolysis yang sering berhubungan dengan mamotoksin, ioglobulinuria yang menyebabkan kerusakan ginjal dan hiperkalemia akibat kerusakan sel-sel otot. Yang keempat, bisa ular yang bersifat kardiotoksin merusak serat-serat otot jantung yang menimbulkan kerusakan otot jantung. Yang kelima, bisa ular yang bersifat sitotoksin dengan melepaskan histamin dan zat vasoaktivamin lainnya berakibat terganggunya kardiovaskuler. Yang keenam, bisa ular yang bersifat sitolitik, zat ini yang aktif menyebabkan peradangan dan nekrose di jaringan pada tempat gigitan. Etiologi intoksikasi keracunan dapat terjadi karena berbagai macam penyebab yang mengandung bahan berbahaya dan potensial dapat menjadi racun. Penyebab-penyebab tersebut antara lain, yang pertama makanan, yang kedua keracunan botulinum, yang ketiga keracunan jamur, jengkol, ikan laut, dan yang keempat baygon dan bahan kimia lainnya. Baik, selanjutnya yaitu 3 manifestasi. Snakebite manifestasi klinis menurut Wintoko dan Prameswari 2020 pasal 49 yang dapat ditemukan pada pemeriksaan fisik antara lain. Yang pertama yaitu ada vital sign, denyut nadi dan perbedaan tekanan darah saat duduk dan berdiri untuk melihat adanya postural drop. Yang kedua, kulit dan membran mukosa, peteki, purpura, ekimosis, dan perdarahan konjungtiva. Ketiga, sulcus gingivalis, tanda perdarahan retroperitoneal. Keempat, neurologis, lateralisasi, paralisis flaccid otot.
Dan yang terakhir, gejala berupa nyeri seluruh tubuh dan warna urin yang gelap merupakan indikasi kuat terjadinya rhabdomyolysis. SLE yang pertama manifestasi konstitusional, kedua manifestasi pada kulit, ketiga manifestasi pada muskuloskeletal, keempat manifestasi pada ginjal, kelima manifestasi neuropsikiatrik, keenam manifestasi pada gastrointestinal, ketujuh manifestasi pada hepar, kedelapan manifestasi pada paru, kesembilan manifestasi pada kardiovaskuler, yang terakhir yaitu hematologi. Intoksikasi. Ciri-ciri keracunan umumnya tidak khas dan dipengaruhi oleh cara pemberian, apakah melalui kulit, mata, paru, lambung, atau suntikan. Karena hal ini mungkin mengubah tidak hanya kecepatan absorpsi dan distribusi suatu bahan toksik, tetapi juga jenis dan kecepatan metabolismenya. Pertimbangan lain seperti perbedaan respon jaringan. Hanya beberapa racun yang menimbulkan gambaran khas seperti adanya bau gas batubara, pupil sangat kecil, muntah, depresi, dan hilangnya pernapasan pada keracunan akut morfin dan alkaloidnya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada penata laksanaan medis. SLE. Pertama, istirahat dan latihan penghindaran dari paparan sinar matahari ditekankan karena fotosensitivitas ruam yang terjadi dengan sistemik lupus eritematosus. Penggunaan tabir surya kegiatan di luar ruangan sangat penting. Kedua, paparan sinar matahari. Paparan sinar ultraviolet dapat menyebabkan eksaserbasi ruam lupus dan juga gejala-gejala sistemik seperti nyeri sendi dan kelelahan. Ada beberapa laporan bahwa pasien yang secara teratur menggunakan tabir surya mengandung sun protection factor atau SPF telah secara signifikan lebih rendah keterlibatan ginjal, trombositopenia, dan rawat inap, dan membutuhkan treatment siklopospamid yang menurun. Ketiga, duit dan latihan. Tidak ada persyaratan khusus diet, tetapi karena kortikosteroid diinduksi, berat badan, makanan tinggi kalori, dan garam harus dihindari. Fatigue dan tidur kelelahan adalah salah satu gejala yang paling umum. Hal ini biasanya akan membaik sebagaimana perbaikan penyakit. Kemudian snake bite. Pertolongan pertama pada snake bite yaitu pastikan daerah sekitar aman dan ular telah pergi. Kemudian segera cari pertolongan medis, jangan tinggalkan korban. Dan lakukan prinsip RIGT, yaitu R, reassure, yakni pastikan kondisi korban, tenangkan dan istirahatkan korban. Kepanikan akan menaikkan tekanan darah dan nadi sehingga racun akan lebih cepat menyebar ke seluruh tubuh. Terkadang pasien pingsan atau panik karena kaget. Kemudian I, yaitu immobilization. Jangan menggerakkan korban atau perintahkan korban untuk tidak berjalan atau berlari. Jika dalam waktu 30 menit pertolongan medis tidak datang, lakukan teknik balut tekan pada daerah sekitar gigitan. Lihat prosedur pressure immobilization atau balutan tekan. Kemudian G, yaitu get, bawa korban ke rumah sakit sesegera mungkin dan seaman mungkin. Yang terakhir yaitu tell the doctor, yaitu informasikan ke dokter tanda dan gejala yang muncul pada korban. Kemudian intoksikasi. Penata laksanaan umum kedaruratan keracunan antara lain. Yang pertama, dapatkan kontrol jalan nafas. Yang kedua, coba untuk menentukan zat yang merupakan racun, jumlah, kapan waktu tertelan, gejala, usia, berat badan pasien, dan riwayat kesehatan yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu tangani syok yang tepat. Yang keempat yaitu hilangkan atau kurangi aborsi racun. Yang kelima yaitu berikan terapi sepsif atau antagonis F.
Yang selanjutnya yaitu dukung pasien yang mengalami kejang. Racun mungkin memicu sistem saraf pusat atau pasien mungkin mengalami kejang karena oksigen tidak adekuat. Kemudian yang terakhir yaitu bantu dalam menjalankan prosedur untuk mendukung menghilangkan zat yang ditelan. Selanjutnya yaitu adapun komplikasi dari SLE, snakebite, dan intoksikasi. Yang pertama yaitu SLE, kerusakan ginjal. Salah satu gagal ginjal, gangguan pada otak dan sistem saraf pusat yang menyebabkan sakit kepala, masalah penglihatan, kejang, bahkan stroke. Kemudian pada snakebite yaitu komplikasi yang akan terjadi syok, hipovolemik, edema paru, kematian, dan gagal nafas. Dan yang terakhir yaitu intoksikasi, ada dehidrasi dan komplikasi penyakit iskemik. Yang selanjutnya yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus snakebite. Yang pertama ada pengkajian. Di dalam pengkajian ya ada identitas pasien, keluhan utama, riwayat kesehatan saat ini, riwayat kesehatan lalu, status kesehatan saat ini, riwayat kesehatan keluarga, status pertumbuhan dan perkembangan, pemeriksaan fisik. Yang selanjutnya yaitu ada diagnosa keperawatan. Di sini kita mengambil 3 diagnosa keperawatan. Yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan inflamasi, yang kedua hipotermi berhubungan dengan gangguan pola hipotalamus, dan yang terakhir yaitu gangguan pola napas berhubungan dengan obstruksi saluran nafas. Yang selanjutnya yaitu ada intervensi keperawatan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan nyeri berkurang dengan kriteria hasil. Yang pertama, pasien mampu mengontrol nyeri. Yang kedua, mampu mengenali nyeri. Yang ketiga, melaporkan nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. Yang terakhir yaitu menyatakan rasa nyaman setelah berkurang nyeri. Yang selanjutnya ada NIC. Yang pertama ada lakukan penilaian nyeri, lokasi, karakteristik, dan faktor-faktor yang menambah nyeri. Rasionalnya yaitu untuk menentukan intervensi yang sesuai dengan ketidakefektifan dari terapi yang diberikan. Yang kedua yaitu amati isyarat nonverbal tentang kegelisahan. Rasionalnya membantu dalam mengidentifikasi derajat kenyamanan. Yang ketiga ada berikan obat pereda nyeri. Rasionalnya yaitu mengurangi nyeri dan memungkinkan pasien untuk mobilitas tanpa nyeri. Yang keempat ada membantu pasien menemukan posisi nyaman. Rasionalnya meningkatkan relaksasi dan membantu untuk memfokuskan perhatian sehingga dapat meningkatkan sumber coping. Yang terakhir yaitu ajarkan menggunakan teknik relaksasi napas dalam. Rasionalnya yaitu memudahkan klien pada aktivitas timbul rasa tidak nyaman. Baik, bisa dilihat berikut ini merupakan kriteria hasil seperti suhu tubuh dalam rentang normal, nadi dan RR dalam rentang normal, tidak ada perubahan warna kulit dan tidak ada pusing. Jika pasien tidak sadar, tekanan vena sentral atau tekanan arteri pulmoner harus diukur untuk memantau status cairan. Memperbaiki dehidrasi, pasien yang mengalami dehidrasi secara signifikan tidak lagi dapat berkeringat. Berikan obat antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh, hilang kelebihan pakaian dan selimut, untuk mengekspos kulit ke udara untuk mengurangi kehangatan dan meningkatkan pendinginan. Baik, implementasi keperawatan, mengkaji nyeri. Subjek pasien mengatakan nyeri pada kaki kiri diakibatkan oleh gigitan ular kobra. Objek pasien tanpa meringis menahan nyeri. PQRST dengan P nyeri disebabkan oleh gigitan ular. Q nyeri dirasakan seperti ditusuk dan terbakar. R nyeri dirasakan pada 1 titik. S skala nyeri 5 dari 0 sampai 10. T nyeri dirasakan terus-menerus. Jam 11 WITA KJT TV dan jam 12 WITA berikan obat antipiretik.